Film diawali dengan menampilkan pemeriksaan TKP yang dilakukan para agen FBI. Diduga telah terjadi pembunuhan berantai. Pada jasad korban bernama Peter Ward ditemukan luka dengan pola tanda tangan dan cara operasi pembunuhan yang mengarah pada satu pelaku yang sama. Pelaku juga tidak meninggalkan jejak DNA apapun. Hal ini membuat pusing agen Joe dan agen Catherine yang bertugas. Agen Joe memutuskan untuk meminta bantuan pada John, mantan dokter yang diketahui agen Joe memiliki kemampuan psikis semacam indera keenam. Walau sebenarnya agen Catherine tidak terlalu mempercayai hal-hal semacam itu. Pada keesokan harinya, agen Joe dan agen Catherine mendatangi rumah John untuk berusaha membujuk John agar membantu FBI memecahkan kasus. Sementara agen Catherine menunggu di luar, tiba-tiba saja ponsel agen Joe berdering di dalam mobil. Agen Catherine langsung memberikan ponsel itu pada agen John. Ia kemudian menawarkan berkas kasus pada John, tapi John menolak. Agen Catherine mendekat dan ia tetap menaruh berkas untuk John dan menyentuh pundak John. Namun seketika terlintas gambaran agen Catherine berlumur darah dalam pikiran John. John pun terdiam. Setelah agen Joe dan agen Catherine berpamitan pulang, John duduk di sofa sambil mengenang anaknya yang sudah meninggal dan juga istrinya Elizabeth yang meninggalkannya sejak Emma tiada. Ia kemudian melihat-lihat berkas yang diberikan agen Catherine tadi. Ada satu kalimat yang sepertinya tidak asing bagi John. Scene berpindah ke kantor FBI. John menemui agen Joe dan agen Catherine. Ia bersedia membantu penyelidikan. Agen Catherine kemudian menjelaskan kondisi beberapa korban yang identik, yaitu setiap korban memiliki luka tusukan benda sepanjang kurang lebih 5 cm di tengkorak yang menembus langsung ke medula oblongata, yaitu bagian batang otak yang mengatur sistem tubuh manusia meliputi detak jantung dan juga pernapasan, sehingga korban akan meninggal seketika tanpa rasa sakit dan sepintas terlihat seperti masih hidup. Sejauh ini pada TKP tidak ditemukan bukti DNA apapun dan tidak ada saksi. Sementara agen Catherine menjelaskan John terpaku pada satu bukti berupa kertas catatan dengan tulisan ketik berisi "Siapakah aku? Aku akan memberitahumu dalam 2 kata siapakah aku, apa yang kulakukan, dan bagaimana aku hidup." Terlintas gambaran seorang anak laki-laki meninggal dengan kondisi yang sama di sebuah ayunan taman. Rupanya ia juga salah satu korban. John lalu memulai penyelidikannya bersama agen Joe dan agen Catherine dengan menyambangi kediaman Ethel Jackson, salah satu korban. Ia hanya wanita biasa yang tinggal dengan 3 kucing. Ia ditemukan tewas di kursi goyang rumahnya dan terdapat catatan di mejanya, catatan yang tadi diamati oleh John. Sebagai lulusan psikiatri, agen Catherine berpendapat pelaku kemungkinan memiliki kepribadian ganda sehingga ia membuat teka-teki mempertanyakan dirinya sendiri. Setelah itu, agen Catherine berpamitan pulang sedangkan agen Joe dan John pergi makan bersama. Saat asik bercanda, agen Joe menyentuh pundak John. Tiba-tiba semua melambat dan terlihat gambaran agen Joe sedang kesakitan dan sedang dioperasi. Lagi-lagi John terdiam. Di rumah, John sempat bermimpi buruk, namun ia dikejutkan dengan panggilan mendadak dari agen Joe yang baru menerima telepon dari seseorang yang memberinya sebuah alamat. Diduga kasus baru akan terjadi. Di TKP, agen Catherine menemukan tulisan 4:16 di tembok, tepat di jam sekarang jika maksud dari tulisan itu adalah waktu. Agen Catherine dan petugas lain memasuki kamar korban. Di sana terdengar alunan musik pop jadul melalui speaker. Ditemukan jasad seorang wanita bernama Victoria dengan luka yang sama persis dengan korban sebelumnya. Dari kondisi jasad, diduga Victoria telah tewas sekitar 5-6 jam lalu. Berdasarkan penerawangan John, Victoria melihat catatan romantis di atas meja, lalu berjalan menuju kamar yang dipenuhi dengan lilin, alunan musik, dan banyak bunga di bathtub. Victoria kemudian melepas pakaian dan berendam di bathtub. Seseorang lalu datang dan langsung menusuk tengkorak belakangnya. Tapi John tidak dapat melihat wajah pelaku. Ia hanya memperingatkan pada agen Joe untuk tidak menyentuh air di bathtub itu. Seorang petugas kemudian datang dan memberitahukan dugaan sementara pembunuhan ini dilakukan oleh suami korban yang bernama
David Raymond. Berdasarkan interogasi, David beralibi ia sedang berada di bar pada jam kejadian. Hal ini dikuatkan dengan keterangan bartender dan juga bau alkohol dari nafasnya. Ia juga sangat syok mendengar kabar kematian istrinya. Ia bahkan mengira Victoria bunuh diri karena surat yang ia tinggalkan. David berniat meninggalkan istrinya itu demi bersama dengan wanita lain. David berselingkuh. Tapi menurut John, David berbohong. John kemudian masuk ke ruang interogasi dan langsung menodong David dengan pernyataan bahwa David sengaja meninggalkan catatan tentang perselingkuhannya agar Victoria terdorong untuk bunuh diri karena Victoria memiliki riwayat ketidakstabilan emosi. Dan ada satu kebohongan mengenai isi catatan David. Ia sebenarnya berselingkuh dengan pria, bukan wanita. Akibat hubungan ini, David tertular HIV. David sangat terkejut mendengar pernyataan John, lalu ia menangis. David juga menularkan virus tersebut pada Victoria. Itulah sebabnya John memperingatkan agar semua petugas tidak menyentuh air di bak mandi yang sudah terkontaminasi darah Victoria. Scene lalu berpindah di mana hari sudah mulai pagi. Agen Joe mengajak John menikmati sarapan buatan istrinya Laura. Mereka kemudian membicarakan tentang para korban. Menurut John, semua korban pembunuhan berantai ini mengidap sakit parah. Ethel Jackson dengan wig dan topi di rumahnya menderita kanker. Peter Ward mengidap penyakit Lou Gehrig yang dapat mengakibatkan kematian yang menyakitkan. Dan Victoria Raymond menderita depresi kronis yang cenderung melukai diri sendiri. Sementara korban anak laki-laki bernama Robert Ellis tidak memiliki catatan riwayat medis karena orang tuanya tidak percaya dengan pengobatan konvensional. John memutuskan untuk mendatangi orang tua Robert ditemani agen Catherine karena agen Joe sedang ada urusan lain. Sesampainya di lokasi, ayah Robert menyatakan sebelum dibunuh, Robert dalam keadaan sehat. Ayah Robert menangis saat agen Catherine mengambil sebuah miniatur di meja yang merupakan buatan tangan Robert. Semua hasil karya Robert masih disimpan dengan baik. Ayah Robert kemudian menyatakan bahwa Robert kadang bisa marah pada gelasnya saat makan malam. Tapi pembicaraan ini terhenti saat istrinya tiba-tiba datang. Ia nampak tidak menyukai kedatangan John dan agen Catherine, apalagi saat mendengar jasad Robert akan diotopsi. Ia bersikeras kematian Robert adalah takdir dari Tuhan. Namun John meyakinkan bahwa memang kita tidak bisa menghindari takdir Tuhan. Tapi setidaknya jika ibu dan ayah Robert mau bekerja sama, mereka dapat menangkap si pembunuh dan mengetahui apa motifnya membunuh Robert yang masih berusia 12 tahun. Singkat cerita, otopsi pun dilakukan pada jasad Robert. John meminta dokter yang bertugas untuk memeriksa bagian lobus cerebellum, yaitu otak kecil. Dan secara mengejutkan ditemukan tumor sebesar kacang polong. John langsung pergi dan memutuskan untuk mundur dari penyelidikan setelah menerima surat fax. Agen Joe sangat kebingungan melihat hal ini. Ia segera mengejar John dan John berkata mereka telah masuk dalam perangkap. Menurut John, pelaku membuat mereka melakukan apa yang ia inginkan. Di penginapan, agen Catherine menyusul John untuk membujuknya. Agen Catherine kesal dengan perilaku John yang tiba-tiba pergi saat dilakukan otopsi padahal ia sendiri yang mengusulkan. John lalu melafalkan kembali isi surat dari barang bukti pembunuhan Ethel. Menurutnya, catatan itu bukanlah teka-teki melainkan lirik lagu opera Itali berjudul La Bohème dari Puccini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. John menduga si pelaku sengaja mempermainkannya karena John merupakan penggila opera. John lalu menyetel lagu itu saat sedang membaca berkas yang diantar agen Catherine ke rumahnya. Kesimpulannya, si pelaku memiliki kemampuan indera keenam sama seperti John, sehingga ia mengetahui John akan menyetel lagu tersebut. Pelaku mengetahui agen Catherine akan meminta bantuan John. Ia juga tahu tim FBI akan tiba di lokasi kematian Victoria persis pukul 4:16, sehingga ia sengaja mencatat 4:16 di dinding. John memberikan fax yang baru saja ia terima. Tertulis di sana bahwa pelaku meminta John memeriksa lobus cerebellum. Surat fax itu yang membuat John menyadari pelaku memiliki kemampuan yang sama dengannya. John mulai merasa bimbang karena semua korban dalam keadaan sekarat walau tidak dibunuh. Dengan kata lain, si pelaku membantu korban segera mengakhiri penderitaan hidup mereka. Agen Catherine menyuruhnya agar membayangkan jika salah satu korban adalah anaknya sendiri. Namun John malah mengungkapkan aib agen Catherine yang ia terawang. Agen Catherine kehilangan keperawanan dengan pemabuk bernama Bruce saat berusia 17 tahun.
5 tahun yang lalu, agen Catherine berpacaran dengan seorang pria bernama Gavin hingga ia hamil, dan Gavin meninggalkannya. Agen Catherine melahirkan anaknya yang kemudian ia berikan pada orang lain untuk diadopsi. Hal ini pun membuatnya terguncang sehingga kepribadiannya berubah menjadi agak kasar dan dingin. Agen Catherine lalu menangis mendengar hal ini. Ia meminta John melanjutkan tetapi John menyuruhnya pulang. Tidak lama setelahnya kembali terjadi pembunuhan namun tampak berbeda dengan yang sebelumnya. Karena kali ini korban dibunuh dengan brutal dan potongan gaunnya ditempel di tembok. Mercurial or an artistic temperament. And for Christ's sakes, find the bottom half of that dress. Scene berpindah pada John yang akan pulang ke rumah. Di dalam bus, ia mendapat gambaran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tiba-tiba, agen Joe duduk di sampingnya dan mengatakan ia menemukan petunjuk. John akhirnya tidak jadi pulang. Ia kembali membantu agen Joe. Berdasarkan analisis dari air bak mandi Victoria, ditemukan positif HIV dan elemen racun anti-invertebrata yang berasal dari racun siput pada bunga di bak mandi. Agen Joe membawa John ke lokasi di mana asal bunga-bunga tersebut. Di sana sudah banyak petugas FBI yang menelusuri, padahal menurut John, hal ini tidak seharusnya dilakukan. Sesaat kemudian, seorang petugas menemukan batang-batang bunga yang terlihat baru dipotong. John lalu menyentuh batang itu dan merasakan intuisinya mengarahkan ke tempat sampah. Dan benar saja ditemukan sambungan gaun yang berlumur darah. Anjing pelacak kemudian digerakkan, tapi John merasa mereka sedang diarahkan ke dalam jebakan si pelaku. Singkat cerita, anjing pelacak mengarahkan mereka ke sebuah ruang apartemen. Di dalamnya hanya ditemukan sebuah kulkas kosong. Penghuni seberang kamar bernama Linus Harp mengaku tidak ada yang menempati kamar yang mereka dobrak. Ia memegang sebuah gelas bergambar katak, persis dengan penglihatan John saat di dalam bus. Saat para agen mendesak Linus untuk keluar dari kamar, ia menjatuhkan gelas dan menembak agen Joe. Linus melarikan diri dengan melompat dari jendela. Agen FBI berpencar melakukan pengejaran. Agen Catherine mengejar pelaku dengan panduan intuisi John. John meminta Catherine menghentikan mobil saat Catherine sedang menggebu-gebu. Intuisinya ternyata benar. Linus melintas tepat di depan mata mereka. Saat aksi kejar-kejaran terjadi, taksi yang dikendarai Linus ditabrak oleh mobil box sehingga agen Catherine juga tidak dapat menghindar. Beruntung agen Catherine dan John masih selamat. Saat John keluar dari mobil, Linus menembak kepalanya. Namun hal ini ternyata belum terjadi, masih tergambar dalam terawangan John. John tetap keluar dari mobil tetapi ia mengambil jalan berbeda. Linus tetap menemukannya dan saat akan menembak John, Linus ditembak oleh agen Catherine. Linus ternyata bukan pelaku pembunuhan berantai, tapi pelaku pembunuhan brutal yang baru saja terjadi di gedung. John kemudian pergi ke rumah sakit untuk menjenguk agen Joe. Mereka menyadari si pembunuh berantai sengaja menuntun mereka menemukan psikopat pembunuhan sadis. Agen Joe menceritakan ia mengidap kanker stadium 4 dan berterima kasih pada John yang tidak mengatakan hal tersebut meski sudah pasti John mengetahuinya. Agen Joe berkata ia belum siap mati karena ia ingin melihat anaknya tumbuh dewasa. John lalu mengajaknya bercanda agar agen Joe tidak terlalu sedih. Setelah itu, John ke kantin bersama agen Catherine. Ia minta maaf atas aib-aib agen Catherine yang ia ucapkan kemarin. Ia menceritakan tentang mendiang anaknya Emma saat merayakan ulang tahun yang ke-6. Secara tiba-tiba, John melihat sebuah bayangan tepat di belakang Emma, bergerak seperti tirai yang kemudian perlahan memudar. Pada suatu hari di 20 tahun setelahnya, Emma memanggil orang tuanya, John dan Elizabeth. Emma didiagnosa mengidap leukemia dan melakukan pengobatan selama 2 tahun hingga akhirnya ia tidak sanggup bertahan. Hari kematian Emma merupakan hari terberat dan terburuk dalam hidup John. Scene berpindah ke sebuah gereja. Joe ternyata telah meninggal dunia. John lalu memeluk Kevin anak Joe untuk memberinya penghiburan. Terlihat dalam terawangan John, Kevin akan tumbuh sehat dan berprestasi. John kembali teringat dengan gambaran agen Catherine yang bersimbah darah. Pada malam harinya, John minum di sebuah bar. Tiba-tiba, seorang pria duduk di hadapannya dan berkata ia sudah lama ingin bertemu dengan John. Pria inilah yang melakukan pembunuhan berantai. Ia bernama Charles.
Charles berkata pada John bahwa setiap kehidupan yang ia ambil adalah untuk menyelamatkan mereka dari rasa sakit yang amat sangat. Ia dapat melihat bahwa korban-korbannya itu akan menderita jika masih hidup. Charles juga melihat mereka berteriak dan memohon untuk terlepas dari penderitaan. Charles berkata ia bahkan berusaha membunuh mereka sebelum rasa sakit itu dimulai. Ia yakin keluarga korban juga lega jika mengetahui isi pikirannya. Dan dengan alasan itu juga ia menuntun Agen Joe untuk tertembak karena selama 73 hari ke depan, Agen Joe akan menjalani hidup dengan rasa sakit yang sangat mengerikan. John lalu memukul kepala Charles dengan gelas. Lalu Charles melempar pistolnya pada John dan berteriak sehingga John diamankan sementara ia berhasil kabur. Scene kemudian berpindah ke kantor FBI. Pelayan bar datang memberikan kesaksian untuk pembuatan sketsa Charles yang akan menjadi buronan. Agen Catherine memeriksa berkas semua pembunuhan lokal dengan korban yang mengidap sakit parah selama 10 tahun terakhir. Ditemukan 7 kasus namun bukan karena tusukan di medula melainkan racun dan gas. Tapi kematian korban juga secara segera tanpa mengalami rasa sakit. Di sisi lain, John berjalan dengan pikiran yang campur aduk. Diduga pembunuhan lain akan terjadi dalam waktu dekat. Sementara itu, seorang lelaki bernama Jeffrey yang baru pulang ke rumah terlihat senang melihat catatan yang ada di mejanya. Ia membuka bir yang sudah tersedia dan menikmatinya, lalu berjalan ke kamar sambil menelpon. John dan Charles bertemu di tempat itu dan mereka saling membaca pikiran. John berkata pada Charles bahwa apa yang ia perbuat mungkin malah merusak kebahagiaan orang lain. Karena meskipun akan hidup dengan penderitaan, para korban akan memiliki kenangan yang indah dengan waktu yang tersisa. Jeffrey yang keluar dari kamar sangat terkejut melihat kehadiran dua pria asing dengan masing-masing pistol di tangan mereka. Charles berencana membunuh Jeffrey untuk menghentikan penderitaan Jeffrey nantinya. Jeffrey ternyata mengidap neurofibromatosis, yaitu kelainan genetik pada sistem saraf. Berdasarkan penerawangan Charles, besok malam Jeffrey akan menemui pacarnya yang hamil. Ia menurunkan gen neurofibromatosis pada calon anaknya. Jeffrey pun syok dan mulai menangis. John memberitahunya untuk memuntahkan birnya, meminum susu dan segera memanggil ambulans karena birnya sudah diracun oleh Charles. Sementara para agen FBI sudah menemukan titik terang dengan menyelidiki pistol yang dilempar Charles pada John. Tercatat kepemilikan senjata atas nama Charles Ambrose. Mereka segera bergerak. Di sisi lain, John mengejar Charles dengan pikiran yang dipermainkan oleh Charles. Agen FBI menggeledah tempat tinggal John dan tidak ada barang apapun di sana. Hanyalah ruang kosong. Tiba-tiba saja sebuah proyektor yang mengarah ke dinding menyala. Terlihat Charles menyapa agen Catherine. Charles mengintimidasinya. Sementara itu, Charles mengacaukan pikiran John dengan ingatan saat Emma kesakitan. John terus berjalan dan agen Catherine pergi dari rumah Charles. John tiba di sebuah stasiun Aslan dan ia menemukan Charles sudah menunggunya di dalam kereta api. Kejadian hari ini sudah terlintas dalam penerawangan John dan Charles sejak lama. John lalu menembak lampu kereta sehingga semua penumpang berlarian ke gerbong lain. Di sisi lain, agen FBI sudah berpencar ke penjuru stasiun untuk menghadang kereta yang dinaiki Charles. Charles berkata pada John bahwa saat ini ia sedang sekarat. Ia membutuhkan orang lain dengan kelebihan yang sama untuk meneruskan misinya. Itulah sebabnya ia mencari John. Charles berencana menembak agen Catherine karena menurutnya saat ini agen Catherine sudah seperti anak bagi John. Walaupun agen Catherine tidak menderita penyakit apapun, Charles hanya sengaja ingin menembak agen Catherine agar John menembaknya untuk menghentikan rasa sakitnya saat ini. Tapi John tidak mau menembaknya. Kereta mulai mendekati stasiun selanjutnya, tapi para agen FBI kesulitan menembak Charles karena penumpang berlarian. Hingga akhirnya sesuai rencana John, agen Catherine datang dan ia langsung menembaknya tepat di kepala. Akan tetapi hal itu belum terjadi, masih dalam pikiran Charles dan John. Maka untuk menyelamatkan agen Catherine, John melepas tembakan yang menembus dada Charles. Agen Catherine pun selamat, sementara John sedikit terluka dan Charles tewas di tempat. Scene berpindah ke rumah sakit di mana John sedang dirawat. Operasinya berjalan dengan lancar karena pelurunya tidak menembus ke dalam kepala. Agen Catherine pun datang untuk mengujinya sebentar dan menangis bahagia. Setelahnya, John menitipkan surat yang diamanatkan agen Joe untuk keluarganya. Scene berpindah ke sebuah taman. John bertemu dengan Elizabeth, mantan istrinya. Elizabeth nampaknya ingin berbaikan dengan John.
Mereka lalu berpelukan. Seketika ingatan John kembali pada masa Emma masih hidup dan kesakitan. Ternyata John pernah melakukan hal yang sama dengan Charles, yaitu membunuh untuk mengakhiri penderitaan. John membunuh Emma karena sudah tidak sanggup melihat anaknya terus kesakitan. Kembali pada masa sekarang, John pun mengajak Elizabeth untuk berjalan-jalan. Dan film Solace pun selesai.